Tidak gentar pasukan setan TNI, KKB melawan mengaku punya pasukan surgawi. Silahkan datang ke Papua. KKB di Papua. Sejak tewasnya Brigjen Putu Dani, suasana di Papua memanas. KKB yang dicap sebagai teroris terus menebar teror kepada masyarakat. Diharapkan kehadiran pasukan setan, nama dari pasukan Yonif 315 Garuda dapat membuat para KKB gentar. Pasukan ini sendiri adalah pasukan TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan. Spesialisasi pasukan setan adalah mampu mengendus keberadaan musuh dengan cepat. Namun, mendengar pasukan setan dikerahkan tampaknya tak membuat KKB Papua gentar. Justru mereka menyiapkan pasukan untuk melawannya. Menurut laporan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM Sebi Shambom, menyebut mereka sudah menyiapkan pasukan tandingan. Mereka menyebutnya dengan istilah pasukan surgawi yang siap melawan pasukan setan. Pasukan setan Indonesia silahkan datang ke Papua. Pasukan Bala Tentara Surgawi dan TPNPB siap melayani, katanya. Dia menjelaskan sudah siap melawan Indonesia dan pasukan setan. Semua sayap militer Papua Merdeka di bawah sayap militer TPNPB siap mendeklarasikan dan melawan Indonesia. Kami akan terus melakukan perlawanan sampai Papua merdeka dan berjuang di bawah sayap TPNPB, katanya melalui CNN. Hingga kini TNI telah terlibat baku tembak dengan KKB Papua di Ilaga pada Kamis 6 Mei. Kasatgas Humas Operasi Kombes Iqbal Al-Kudusi mengatakan KKB menembaki aparat dan memburu pelaku serangan sebelumnya. Baku tembak yang terjadi di Ilaga tersebut menyebabkan situasinya mencekam dan membuat para penduduk terpaksa mengungsi. Namun, pada Jumat 7 Mei, aktivitas warga kembali membaik dan dipastikan situasi keamanan sudah kembali kondusif. Sementara itu, Kapolsek Sugapa Ibda Angel Mayer dan personel Binmas Noken bersama tokoh masyarakat memberikan himbauan pada masyarakat di Pasar Yokatapa Sugapa, Intan Jaya, Papua pada Kamis 6 Mei 2021. Hal ini dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif pasca banyaknya masyarakat yang berfoto-foto menggunakan senapan angin. Pihaknya pun meminta masyarakat tidak menimbulkan hal-hal yang mencurigakan kepada aparat keamanan TNI Polri. Ibda Angel Mayer di depan masyarakat yang berkumpul menegaskan bahwa jangan membawa senapan angin. Ia juga mengingatkan jika aparat melakukan pemeriksaan agar tidak panik. Kepada pemuda dan lainnya, saya ingatkan tidak boleh membawa senapan angin. Apabila kalian ditahan sama aparat keamanan, jangan takut, jangan dikira apa-apa. Paling mereka akan tanya, kalau mereka curiga pasti akan periksa, ujarnya. Saat ini TNI Polri terus melakukan upaya menjaga keamanan di Intan Jaya. Bukti Jokowi serius tumpas KKB, ini kehebatan pasukan setan dikirim ke Papua, sangat jitu menembak. Ini bukti Presiden Jokowi serius menumpas kelompok kriminal bersenjata. Ini deretan kehebatan pasukan setan dikirim ke pasukan Papua. Sangat jitu menembak, penyamarannya sangat sempurna. Prajurit TNI dari Yonif 315 Garuda ditugaskan untuk pemberantasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua yang makin beringas. Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wiryanto melakukan pengecekan personil sebelum diberangkatkan menghabisi KKB. Pengecekan personil dilakukan di markas Yonif Garuda Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 27 April 2021 kemarin. Mereka diminta menjalani tugas dengan rasa bangga, pertahankan dan tingkatkan reputasi yang telah dimiliki, maka tidak ada alasan untuk gagal dalam operasi, kata Majen TNI Nugroho dikutip dari tripoku.com dengan judul Ngeri. Inilah pasukan setan Yonif 315 Garuda TNI diterjunkan tumpas KKB Papua. Apa kehebatannya? Lalu apa kehebatan Yonif Garuda yang berjuluk pasukan setan ini? Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda TNI bakal dikirimkan untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Para prajurit TNI dari kesatuan ini berjuluk pasukan setan dan dikabarkan telah dilatih menembak rundu atau sniper. Sekedar informasi, pasukan setan adalah julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda saat awal pembentukannya.
Melansir dari Wikipedia, pada tanggal 20 Agustus 1947 di daerah Cirebon terbentuk satu kompi yang diberi julukan Pasukan Setan. Kompi ini sempat beberapa kali berganti nama, hingga akhirnya pada tanggal 1 April 1952 resmi diberi nama Batalion 315 Garuda. Melansir dari Instagram @yonif315 Garuda, prajurit Yonif 315 Garuda baru saja dilatihkan menembak sniper guna mempersiapkan Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrahwan di Papua. Latihan menembak dilaksanakan di lapangan tembak Ciampea, Bogor, Jumat 19 Februari 2021. Latihan menembak rundu ini dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Infanteri 315 Garuda, Mayor Infanteri Aryo Priyutomo. Sebelum menembak, para prajurit dibekali materi teoritis tentang cara membuat kamuflase atau penyamaran, observasi medan, serta teknik mengeksekusi sasaran. Prajurit dilatih agar kamuflase mereka tidak terdeteksi oleh penglihatan musuh saat melaksanakan tugas operasi, medan, dan sasaran. Kemudian para prajurit Yonif 315 Garuda menjalani praktik langsung latihan menembak rundu di lapangan. Mereka secara bergilir diberikan kesempatan untuk mencoba dan mempraktekkan teknik maupun taktik sebagai penembak rundu. Senapan dengan sistem bolt action ini menggunakan munisi kaliber 7,62 x 51 mm. Dengan bobot 6,82 kg, senapan ini memiliki panjang laras 650 mm yang ditambah dengan teleskop. Dalam pertempuran, penembak rundu memegang peran penting untuk bisa melumpuhkan lawan dari jarak jauh. Biasanya, para penembak rundu ini tidak hanya digunakan untuk operasi penugasan, melainkan juga menjalankan penugasan khusus seperti pengamanan VIP dan VVIP tegasnya.